menambahkannya. Tinggal udah stop ya nak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anaknya ustazah yang Allah rahmati, Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Pertama-tama nak, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih Allah beri nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini, pada detik ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, dan juga kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga juga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anaknya ustazah, kita masih ketemu nih di pertemuan kita yang ketiga tentang pembelajaran di bab 1 pada kelas 12 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk aja ya nak ke pembelajaran kita hari ini. Kemarin sekilas ustazah ulangi lagi. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, kemudian bagaimana yang dikatakan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Kemudian ustazah juga sudah jelaskan tentang perkecambahan, karena pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dengan proses perkecambahan. Kemudian tentang pertumbuhan primer juga udah, dan juga tentang pertumbuhan sekunder juga udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Ketika kita sudah tahu apa itu pertumbuhan perkembangan, kita masuk materi berikutnya, yaitu tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, begitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor luar atau faktor eksternal, dan yang kedua adalah faktor dalam atau faktor internal.
Di mana faktor luar ini adalah segala sesuatu kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan. Nah, segala sesuatu kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan itu. Nah, faktor luar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan antara lain dari segi makanan atau nutrisi, kemudian air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Ada lagi tambahannya tentang unsur hara dalam tanah dan juga polutan dan sebagainya, banyak. Ya, faktor-faktor luar atau faktor eksternal maksudnya adalah faktor di luar tubuh tumbuhan itu. Tetapi faktor itu juga menjadi mempengaruhi pertumbuhan si tumbuhan itu. Tapi bukan dari dalam tumbuhan, tapi dari luar tumbuhan itu. Gitu. Itu dia yang dinamakan faktor luar atau faktor eksternal. Nah, yang kedua adalah faktor dalam atau faktor internal, di mana faktor internal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri tumbuhan itu. Dari dalam diri tumbuhan itu. Nah, faktor dalam atau faktor internal itu dapat berupa dua jenis juga, yaitu faktor intraseluler dan faktor interseluler. Faktor dalam itu ada dua jenisnya, yaitu faktor intraseluler atau gen dan juga faktor interseluler atau hormon. Paham ya, Nak? Jadi faktor dalam itu jelas dia adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu. Tentang faktor eksternal, tadi faktor eksternal itu ada banyak, misalnya cahaya, makanan, nutrisi, suhu, air, kelembapan, dan sebagainya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah makanan atau nutrisi. Makanan itu merupakan sumber nutrisi, sumber energi yang penting. Nah, makanan itu merupakan sumber energi atau sumber materi yang penting untuk mensintesis berbagai komponen sel di dalam sel tumbuhan. Nah, nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan tidak hanya karbon dioksida dan air, Nak, tetapi juga elemen-elemen makanan lainnya. Elemen yang diperlukan tumbuhan ada dua macam, yaitu makroelemen, yaitu elemen besar, dan mikroelemen, elemen yang elemen kecil gitulah bahasanya. Makroelemen itu adalah elemen itu dibutuhkan dalam jumlah besar. Misalnya ada kalau di dalam unsur utama bahan organik itu ada 9 makroelemen, yaitu karbon C, oksigen O, hidrogen H, ion H, kemudian nitrogen, sulfur, fosfor, kalsium, kalium, dan Mg atau magnesium. Kemudian yang kedua adalah mikroelemen. Elemen ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit kepada tumbuhan itu, tetapi walaupun jumlahnya sedikit yang dibutuhkan, dia sangat mempengaruhi juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan si tumbuhan itu. Ada 8 unsur mikroelemen itu, misalnya ada zat besi Fe, klor, kemudian tembaga, magnesium, zinc, kemudian molibdenum, boron, dan nikel. Nah, elemen-elemen mikro ini berfungsi sebagai kofaktor reaksi enzimatik dalam tumbuhan. Kofaktor, makanya dia itu tadi, walaupun dibutuhkan dengan jumlah yang sedikit, tapi dia sangat mempengaruhi juga pertumbuhan dan perkembangan dari si tumbuhan itu. Itu dia tentang nutrisi atau makanan. Makanan yaitu faktor eksternal dari si tumbuhan. Selanjutnya, bila tumbuhan kekurangan sebagian nutrisi itu disebut defisiensi ya. Bila tumbuhan kekurangan sebagian nutrisi atau defisiensi itu akan mengakibatkan menurunnya kecepatan pertumbuhan dan bila berkelanjutan akan menyebabkan kematian. Jelas ya? Misalnya tumbuhan itu kekurangan magnesium. Kan tadi magnesium apa? Magnesium merupakan unsur makroelemen dan juga mikroelemen seperti itu. Maka karena kekurangan magnesium, maka unsur pembentuk klorofilnya akan mengakibatkan daunnya menguning atau klorosis. Dapat dilihat di gambar ini. Gambar yang A itu adalah tanaman jagung yang berusia 8 minggu yang ditumbuhkan pada media pasir dengan berbagai larutan nutrisi yang berbeda. Nah, tanaman ini tanaman kontrol yang paling belakang itu, ini yang paling belakang, yang warnanya hijau. Nah, tanaman kontrol yang baris paling belakang itu merupakan memperoleh semua nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh. Jadi di sini ada makroelemennya dikasih, ada mikroelemennya, lengkap. Nah, sedangkan yang ini masing-masing tanaman lainnya menerima semua nutrisi kecuali satu nutrisi yang tertera pada leben. Misalnya kayak yang ini, nutrisi yang
untuk tanaman jagung yang ini tidak diberi nutrisi K, kemudian tidak diberi fosfor yang ini, tidak diberi nitrogen yang ini, kemudian tidak diberi magnesium dan lain sebagainya. Nah, itu dapat terlihat dengan kurangnya saja satu elemen itu mempengaruhi sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan si tumbuhan itu. Sedangkan gambar yang B ini merupakan klorosis yang terjadi pada tanaman alamanda karena defisiensi magnesium tadi. Jadi ketika kekurangan magnesium maka tidak terdapat unsur pembentuk klorofilnya, tidak terpenuhi unsur pembentuk klorofilnya sehingga mengakibatkan daunnya menguning walaupun masih muda. Seperti itu ya nak, atau klorosis namanya. Selanjutnya, faktor eksternal selanjutnya adalah air. Oke, air berfungsi antara lain yaitu untuk fotosintesis, kemudian mengaktifkan reaksi metabolisme sel. Jelas ya, kalau pada metabolisme itu nanti kita bahas tentang metabolisme. Jadi metabolisme sel itu diawali dengan fotolisis air namanya. Nah, air di situ sangat berperan. Kemudian menjaga kelembapan tumbuhan, membantu perkecambahan biji. Jelas ya. Kenapa membantu perkecambahan biji, Ustazah? Kita ulang kembali materi kita minggu lalu. Jadi, ketika biji itu masa dormansi, maka yang mengaktifkan masa dormansi atau yang memecahkan masa dormansi biji itu apa, nak? Ya, pengaruh air. Karena terjadi imbibisi, masuknya air ke dalam biji sehingga biji itu berkecambah. Nah, tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga dapat mengakibatkan kematian. Jelas, sedangkan tubuh kita sendiri aja itu terdiri dari 70% air, hampir 80% air begitu. Jadi kekurangan air dapat mengganggu aktivitas di dalam sel dan mengakibatkan kematian. Air itu juga merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi tumbuhan. Air diperlukan tumbuhan itu sebagai media berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel, komponen dasar pembentukan zat makanan, dan membantu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Nah, tumbuhan yang kekurangan air, ciri-cirinya bisa menjadi layu, warna hijaunya berubah menjadi kuning, kering, dan akhirnya mati. Jelas ya? Jadi kayak contohnya tanaman kekurangan air itu misalnya seperti ini. Pernah nggak kalian beli sayur misalnya seperti itu? Karena udah kelamaan di kulkas, jadi sayurnya itu daun-daunnya mengering, mengering, mengkerut. Nah, seperti itu. Itu kekurangan apa? Kekurangan air. Makanya itu solusinya adalah ketika sudah kamu temukan sayuran yang begitu, solusinya jangan dibuang. Dia cuma kekurangan air, maka nanti kita bisa merendamnya kembali ke dalam air sehingga air masuk ke dalam sel-sel si sayur sehingga sayurnya segar kembali begitu. Itu ya nak, itu nanti dibahas di bagian-bagian plasmolisis nanti itu dibahas. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal yang ketiga adalah faktor suhu. Nah, pada umumnya suhu dibutuhkan tumbuhan selama pertumbuhan dan perkembangan. Suhu yang dibutuhkan pertumbuhan selama pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda-beda, tergantung pada jenis tumbuhan dan tempat hidupnya. Namun secara umum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biasa berlangsung pada suhu 4 sampai 45 derajat Celcius dan optimumnya di antara 28, kalau di sini 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Nah, suhu optimum itu dibutuhkan tumbuhan karena aktivitas pertumbuhan merupakan peristiwa enzimatis yang membutuhkan bantuan enzim. Nah, sedangkan enzim itu tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Itu makanya suhu merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan itu tadi kan udah saya sebutkan, tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang. Yang paling baik disebut dengan suhu optimum namanya. Optimum itu tidak rendah dan tidak terlalu tinggi. Nah, pada tumbuh-tumbuhan di daerah tropis kayak kita ini di Indonesia, suhu optimumnya tumbuhnya bagus itu adalah suhu di antara rentang 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Nah, suhu paling rendah yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh itu disebut dengan suhu minimum. Di daerah tropis suhu minimum adalah 10 derajat Celcius. Sementara suhu paling tinggi yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut dengan suhu maksimum. Jadi ada itu beberapa tumbuhan kayak di daerah tropis di daerah Indonesia, ketika dia suhunya terlalu tinggi, terlalu panas banget, itu nggak bisa tumbuh juga.
kering dia jadinya, tidak bisa berkecambah, tidak bisa ini karena suhunya terlalu tinggi. Sedangkan kalau suhunya terlalu rendah juga tidak bisa seperti itu. Kenapa tidak bisa tumbuh, Ustazah? Kenapa tidak bisa tumbuh di suhu minimum atau suhu maksimum? Karena tadi pertumbuhan itu adalah aktivitas peristiwa enzimatis, nak, yang mana peristiwa enzimatis itu membutuhkan bantuan enzim. Sedangkan enzim itu tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi itu makanya suhu optimum yang paling baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada si tumbuhan. Selanjutnya adalah faktor kelembapan. Faktor luar yaitu faktor kelembapan. Kelembapan itu sendiri, nak, pengaruh kelembapan itu sendiri yaitu pengaruh kelembapan udara itu bervariasi terhadap berbagai jenis tumbuhan. Tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi tumbuhan. Jelas ya, kondisi lembab menyebabkan banyak air yang dikandung oleh tanah sehingga diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Nah, kondisi tersebut mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Dengan demikian sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan bertambah besar. Jelas ya. Jadi kalau diperhatikan kayak ada kebun-kebun yang berskala besar seperti itu, maka dia ketika mengkecambahkan biji atau ketika memulai pertumbuhan itu kan melalui biji atau membibitkan lah bahasa kebunnya gitu kan. Ketika membibitkan atau memulai perkecambahan bijinya itu pasti diperhatikannya faktor kelembapan ini. Contohnya kayak ketika dia mau nanam biji, dia pasti tutup tuh pakai plastik warna hitam atau pakai plastik yang kedap udara lah, yang bisa agar lembab tanahnya, kemudian agar selalu lembab tanahnya sehingga tuh biji itu cepat berkecambahnya begitu. Jadi kalau ditutup makanya itu ketika proses pembibitan atau proses perkecambahan biji, kita itu pasti para petani itu pasti kayak membuat satu daerah atau satu wilayah yang di situ memang khusus untuk pembibitan. Nah, bisa dilihat kalau daerah pembibitan itu biasanya ditutup pakai ditaruh kalau secara modernnya ditaruh di ruang kaca seperti itu. Ruang kaca gunanya untuk apa? Agar kedap udara, kemudian udara yang masuk sedikit sehingga terjadi proses kelembapan itu. Kelembapan udara itu makin banyak. Semakin banyak kelembapan itu, semakin banyak air yang terdapat pada tanah, semakin mudah juga biji berkecambah. Begitu. Ya, nak. Kemudian faktor eksternal berikutnya adalah oksigen. Oksigen itu, nak, dibutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan energi. Jelas ya, karena dalam hal ini oksigen digunakan untuk memecah zat-zat makanan yang mereka buat sehingga menghasilkan senyawa sederhana dan sejumlah energi. Masih ingat dong tentang proses respirasi? Masih ingat respirasi apa? Nah, proses respirasi itu adalah pemecahan zat-zat makanan dengan oksigen sehingga menghasilkan energi, uap air kemudian karbon dioksida. Begitu ya, nak. Itu faktor eksternal tentang oksigen. Di sini juga dijelaskan bahwasanya oksigen berfungsi dalam reaksi metabolisme. Jelas, karena oksigen berperan dalam respirasi menghasilkan energi. Itu tadi respirasi. Reaksi sama reaksi fotosintesis itu sangat beda ya. Beda antara reaksi fotosintesis dengan reaksi respirasi. Fotosintesis reaksinya apa, nak? Fotosintesis reaksinya adalah karbon dioksida kemudian ditambah dengan air akan menghasilkan molekul glukosa, namanya apa? C6H12O6 ditambah oksigen. Itu dia fotosintesis. Sedangkan respirasi itu adalah pemecahan makanan dibantu dengan oksigen, maka akan menghasilkan H2O, CO2 dan energi. Begitu ya, nak. Nah, energi inilah yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Akibatnya tidak adanya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan. Misalnya pada saat banjir, akan kekurangan oksigen, maka untuk memenuhi kebutuhan energinya tumbuhan itu melakukan respirasi anaerob. Tetapi energi yang dihasilkan tidak sebanding dengan kebutuhannya. Akibatnya tumbuhan akan mati. Begitu ya, nak.
Kemudian faktor eksternal berikutnya adalah faktor cahaya. Ini sangat besar ya pengaruhnya pada proses pertumbuhan. Cahaya dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai sumber energi. Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan. Tidak pada semua kondisi cahaya dapat menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya menguraikan auksin atau suatu hormon pertumbuhan. Nanti kita bahas di faktor internal. Tumbuhan yang berada di tempat gelap akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang. Kenapa? Nanti ada kita bahas itu. Ada hubungannya dengan faktor internal, faktor hormon. Karena pada tempat terang, hormon auksin tadi menjadi rusak oleh cahaya sehingga pertumbuhan meninggi pun terhambat. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap disebut dengan etiolasi. Itu nanti insya Allah sebenarnya kalau misalnya kita masih masuk secara tatap muka, itu Ustazah mau buat eksperimen ini tentang bagaimana pengaruh cahaya terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada biji, begitu kan? Kemudian pada beberapa jenis tumbuhan juga, terutama tumbuhan yang terdapat di negara 4 musim, seperti panjang pendeknya penyinaran cahaya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Akibatnya, ada tumbuhan yang dikenal dengan tumbuhan berhari pendek. Nah, itu ada tumbuhan yang dikenal, ini dia. Ada tumbuhan yang dikenal dengan tumbuhan yang berhari pendek. Ada tumbuhan yang dapat berbunga pada hari pendek. Maksudnya adalah lamanya penyinaran matahari lebih pendek daripada waktu gelapnya. Nah, ada pula tumbuhan yang berbunga pada hari panjang atau lamanya penyinaran lebih panjang daripada waktu gelapnya. Hal ini ada hubungannya dengan aktivitas hormon fitokrom pada tumbuhan. Jadi respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran yang tadi Ustazah jelaskan itu disebut dengan fotoperiodisme. Fotoperiodisme, kalau di bahasa Indonesianya fotoperiodisme gitu. Jadi ini bagan fotoperiodisme, yaitu tentang respon tumbuhan. Respon tumbuhan itu beda-beda karena beda lamanya penyinaran cahaya matahari yang dia dapatkan di daerah masing-masing, begitu. Misalnya contohnya yang ini, lamanya penyinarannya lebih panjang lamanya penyinaran matahari itu lebih panjang daripada waktu gelapnya. Maka ini disebut dengan tumbuhan hari panjang, tumbuhan berhari panjang. Sedangkan itu adalah lamanya penyinaran matahari lebih pendek daripada waktu gelapnya, maka ini disebut tanaman berhari pendek, begitu. Jelas nak? Jelas ya. Kita baca biar lebih jelas. Gambar 19 yang ini, yaitu tanaman hari pendek atau krisan seruni membutuhkan periode gelap yang lebih panjang untuk dapat berbunga. Tanaman ini tidak dapat berbunga bila lama gelapnya itu kurang dari 8 jam. Dan yang B yaitu tanaman hari panjang, yaitu tanaman iris membutuhkan periode gelap yang lebih pendek daripada periode penyinarannya agar dapat berbunga, begitu. Jelas ya nak? Makanya ada nanti istilah tanaman berhari panjang, tanaman berhari pendek. Itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh faktor lamanya penyinaran matahari dengan dipengaruhi dengan waktu gelapnya. Paham nak? Jelas ya? Nah, kemudian masuk kita itu tadi ada faktor eksternal. Kita ulangi lagi, ada berapa faktor eksternal? Faktor eksternal ada makanan, kemudian ada air, suhu, ada kelembapan, oksigen, cahaya. Ada 6 faktor eksternal. Tapi masih banyak lagi ya ini faktor eksternal karena nggak semua tumbuhan sama faktor eksternalnya. Itu faktor eksternal itu juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, bioma, ekosistem dan sebagainya, itu dipengaruhi banyak. Itulah dia pokoknya sekilas tentang secara umum faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke faktor internal. Kita masuk ke faktor internal ya nak. Nah, faktor internal itu terdapat 2 tadi. Yang pertama adalah faktor intraseluler atau faktor gen, dan faktor interseluler atau faktor internal yaitu hormon. Gen adalah substansi hereditas. Gen itu maksudnya adalah substansi pengatur sifat-sifat yang diturunkan. Nah, gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia yang ada di dalam sel.
Dan juga misalnya sintesis protein. Pembentukan protein yang merupakan bagian dasar penyusun tumbuh-tumbuhan dikendalikan oleh gen secara langsung. Dengan kata lain, gen itu dapat mengatur pola pertumbuhan melalui sifat yang diturunkan dan sintesis-sintesis yang dikendalikan. Secara umumnya gen itu pokoknya dia itu berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel termasuk pertumbuhan. Meskipun misalnya dua tumbuhan mendapat pengaruh lingkungan yang sama, tetapi jika kedua tumbuhan itu memiliki gen yang berbeda, maka kemampuan tumbuhnya pun berbeda, kayak gitu. Makanya gen termasuk faktor internal, faktor yang dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, begitu. Jadi itu jelas. Misalnya ada dua tumbuhan nih, dia itu mendapat, kita kasihlah pengaruh lingkungan yang sama atau faktor eksternal tadi sama, kita lakukan perlakuannya. Tetapi jika kedua tumbuhan itu memiliki gen yang berbeda, maka kemampuan tumbuhnya juga beda, kayak gitu. Nah, faktor yang kedua adalah faktor internal yang kedua adalah faktor interseluler, yaitu faktor hormon, di mana hormon itu berasal dari bahasa Yunani yaitu hormein, yang berarti menggiatkan, menstimulus, gitu. Hormon merupakan regulator pertumbuhan yang sangat esensial. Hormon dibuat pada suatu bagian tumbuhan, tetapi respon tumbuhan terjadi di bagian tumbuhan yang lain. Misalnya di akar, batang atau daun. Nah, hormon tumbuhan yang sering dikenal itu banyak jenisnya. Misalnya kayak auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, kalin dan sebagainya. Pada tumbuhan, hormon itu diatur oleh senyawa. Pada tumbuhan, aktivitas hormon tumbuhan itu diatur oleh senyawa kimia yang disebut dengan fitohormon. Jadi hormon itu juga ada ya pada manusia, ada pada hewan juga ada, pada tumbuhan juga ada. Sedangkan pada tumbuhan ini tadi, auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat dan kalin itu disebut dengan fitohormon, hormonnya tumbuhan gitu, fitohormon. Ini masih kurang ya, masih ada kurangnya. Misalnya kayak gas etilen dan sebagainya, begitu. Nah, mungkin ini saja dulu karena waktunya sudah mau habis. Ustazah ingatkan kembali kepada Ananda sekalian. Insya Allah hari ini kita ada kuis ya nak. Kuis kita hari ini itu seputar tentang hormon. Nanti untuk soalnya akan Ustazah kasihkan. Setelah pembelajaran hari ini akan Ustazah kasihkan kuisnya hari ini, yaitu kuisnya hanya seputar tentang hormon. Insya Allah kuisnya akan seputar tentang hormon dan juga faktor-faktor internal dan eksternal tadi. Itu saja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Bila ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa japri Ustazah ya nak. Bisa japri Ustazah sehingga kita bisa tahu apa saja yang tidak jelas, begitu ya nak. Karena waktu kita juga sudah mau habis, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Ustazah tunggu ya pertanyaannya atau ada yang kurang jelas seperti itu, dan juga dikerjakan kuisnya, karena kuisnya itu adalah nilai harian Ananda sekalian di pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kuis itu nanti akan menjadi penyemangat Ananda untuk belajar biologi ini di kelas 3 ini, karena insya Allah belajar biologi di kelas 3 itu yang lebih paling seriusnya cuma bisa di semester ini, karena di semester depan kalian sudah ujian-ujian dan sebagainya gitu. Jadi fokuskan di semester ini untuk murojaah pelajaran waktu kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3 semester ini ya nak. Itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Apabila ada salah kata Ustazah mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada kalian semua. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.